Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna taqwa manba'u sa'adatun fi daraini, sa'adatun fi darid dunya wa sa'adatun fi daril akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian marilah kita jadikan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita itu sebagai sarana dan fasilitas untuk taat, tunduk, patuh kepada perintahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada sosok manusia agung yang menjadi suri tauladan bagi kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang taat mengikuti ajaran-ajarannya dan menjalani sunnah-sunnahnya kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini juga khatib mengajak khususnya pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan seluruh perintah-perintah yang telah Allah wajibkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang tentunya telah Allah haramkan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang kewajiban seorang suami terhadap istri atau hak-hak istri terhadap suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istri-istrimu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Maksudnya bil ma'ruf ini ditafsiri dengan bil adli, dengan cara yang adil, dengan cara yang adil. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri? Yang pertama, menggaulinya dengan cara yang baik, artinya memberi dia nafkah dengan nafkah yang memadai sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, memberi dia tempat tinggal yang layak untuk ditempati sesuai kemampuan seorang suami. Kemudian Allah melarang untuk suami untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap seorang istri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zawji, hak seorang wanita yang perlu ditunaikan terhadap suaminya adalah pertama, ayut'imuha idza ta'ima. Jadi kewajiban seorang suami kepada istri dan hak istri yang perlu diambil dari suaminya, ayut'imu idza ta'ima, memberi makan istri apabila sang suami itu makan. Itu yang pertama. Wa yaksuha idza iktasa. Yang kedua, memberi pakaian yang layak apabila sang suami itu memakai pakaian. Lalu yang berikutnya, wala yadribul wajha, tidak boleh bagi seorang suami memukul wajah sang istri. Wala yuqabihu, dan tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Wala yahjuru illa fil mabiti, dan tidak boleh memisahkan diri kecuali di tempat tidur.
Tidak boleh diam saja kepada istrinya, tidak bicara karena hukumnya haram, kecuali ada hal-hal yang bersifat uzur atau darurat. Jadi ketika sang istri melakukan nusyuz, maka sang suami boleh untuk memisahkan dari tempat tidurnya sebagai pelajaran bagi seorang istri. Rawahu Tabrani. Di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi." Sesungguhnya paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling baiknya akhlaknya dan paling lembutnya kepada keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istri dan anak-anaknya. Rawahu at-Tirmidzi. Di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah berkata, dan saya adalah paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum linnisaikum wa ana khairukum linnisai. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri-istriku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi merupakan kewajiban bagi seorang suami berlaku baik, berlaku lembut, berlaku hasanah kepada istri-istrinya dan keluarganya. Oleh karena itu, ketika kita sudah berbuat baik kepada istri-istri kita, akan tetapi terkadang di antara istri-istri itu ada wanita yang berakhlak tidak baik. Kadang perbuatan baik yang kita lakukan, nafkah yang kita berikan, itu ternyata tidak disyukuri, bahkan dicaci maki. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bijak bagi orang yang memang memiliki istri yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah sabdanya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allahu min ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Barang siapa yang bersabar atas buruknya akhlak istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam terhadap cobaan-cobaan yang telah diberikan Allah kepada Ayub alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah memberikan cobaan Nabi Ayub ini dengan 4 macam cobaan. Yang pertama, faqdu malihi, habisnya seluruh harta benda yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Wa waladihi, dan habisnya seluruh anak-anak yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang ketiga, tamyizu jasadihi, jasadnya menjadi buruk akibat koreng-koreng yang ada pada tubuhnya. Dan yang keempat, menyingkirnya, perginya manusia dari sisi Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam sebelum diberi 4 cobaan ini adalah termasuk seorang nabi yang kaya raya, istrinya banyak, anaknya banyak, harta bendanya di mana-mana. Konon ternaknya memiliki unta beserta kandang dan tempat untuk ia memelihara unta itu dengan unta yang ribuan unta. Kemudian memiliki sapi lengkap dengan kandang-kandang beserta tempat untuk memeliharanya, ribuan ekor sapi. Demikian juga dengan kambing. Maka tatkala Nabiullah Ayub alaihissalam diberi dengan kemewahan, istri yang cantik, anak yang imut dan cerdas-cerdas lagi soleh, kemudian diberi kekayaan yang banyak, tetapi beliau tetap bersyukur, senantiasa taat. Malam digunakan untuk ibadah, untuk sholat tahajud, siang digunakan untuk berpuasa. Nah tatkala itu melewatlah iblis laknatullah lewat di atas langit, melihat
sosok seorang manusia mulia sedang sujud bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat juga di langit itu para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka timbullah rasa iri dan dengki serta hasud pada diri iblis alaihissalam. Ia berpikir andai kata Ayub ini diberi cobaan, dihilangkan hartanya, dihilangkan anak-anaknya, dijauhi oleh manusia, ia akan berpaling dan tidak mau lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadaplah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar si Ayub ini diberi cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk mengambil seluruh harta benda yang dimiliki Nabiullah Ayub alaihissalam. Maka turunlah iblis menemui bala tentaranya berupa ifrit atau jin ifrit beserta jin-jin kafir yang lainnya. Sang iblis berkata kepada ifrit dan jin-jin yang lainnya bahwa dia sudah diberi kekuasaan oleh Allah untuk melenyapkan harta benda yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka diperintahkan ifrit untuk pergi ke kandang untanya untuk membakar seluruh unta-unta Nabi Ayub beserta isi-isinya. Kandangnya dibakar, tempat ternaknya juga dibakar. Maka habislah seluruh unta-unta Nabi Ayub alaihissalam. Maka pergilah iblis kepada Ayub untuk menghabarkan bahwa unta yang dimilikinya sudah ludes dimakan api. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub, alhamdulillah, Allah telah menitipkan unta-unta itu kepadaku dan kini telah mengambilnya kembali. Maka pergilah iblis untuk kedua kalinya dengan rencana yang kedua menghabisi seluruh sapi-sapinya beserta seluruh kandang-kandangnya serta menghabisi seluruh kambing-kambing Nabi Ayub. Maka habislah seluruh binatang ternak Nabi Ayub beserta kandang-kandangnya. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub untuk menghabarkan bahwa seluruh binatang ternaknya sudah ludes terbakar. Ternyata apa? Nabi Ayub tetap sujud, tetap bersyukur, tetap memuji Allah dan berkata, alhamdulillah, zat yang telah menitipkan seluruh ternak-ternak dan kini telah mengambilnya kembali. Iblis merasa marah, kecewa, benci kepada Ayub. Kemudian iblis datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Nabi Ayub diberi cobaan yang lain, yang tentunya mungkin dengan cobaan ini Nabi Ayub akan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan iblis satu kesempatan untuk mencoba Nabi Ayub dengan cara mengambil seluruh anak-anak Nabi Ayub. Maka turunlah iblis menemui anak-anak Nabi Ayub. Dengan sekali goncangan maka matilah seluruh anak-anak Nabi Ayub, tidak tersisa satu orang pun. Maka ternyata itu Nabi Ayub beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan terus taat tunduk tanpa mau berpaling sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun semakin marah, semakin benci, semakin kesal. Maka datanglah iblis kepada Allah untuk memberi kekuasaan agar Nabiullah Ayub alaihissalam diberi cobaan berupa penyakit. Maka Allah pun mengizinkan kepada iblis untuk mencoba Nabiullah Ayub alaihissalam diberi penyakit berupa koreng yang begitu banyak dan menjijikkan. Seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi dengan koreng kecuali hati, akal dan lisannya. Ini yang tidak Allah berikan izin kepada iblis untuk menyakiti hatinya, akalnya dan lisannya. Kenapa Allah tidak mengizinkan itu? Karena hati Nabi Ayub ini senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah hatinya. Lisannya berzikir kepada Allah, sedangkan akalnya, otaknya senantiasa digunakan untuk tafakur, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh tubuh Nabi Ayub penuh dengan koreng, dan di dalam koreng itu terdapat ulat-ulat yang menghabisi daging-daging yang ada pada tubuh Nabi Ayub alaihissalam beserta dengan bau yang sangat menyengat yang tidak enak. Melihat kondisi Nabi Ayub yang sedemikian parahnya, bau terus penuh dengan koreng, seluruh istri Nabi Ayub pergi meninggalkan Nabi Ayub. Tinggal seorang istri tercintanya yang bernama Rahmah. Dialah istri yang senantiasa membantu
memberi makan kepada Nabi Ayub dan seluruh pengikut Nabi Ayub. Masyarakat yang ada di sekitar Nabi Ayub mengusir Nabi Ayub, diletakkan Nabi Ayub di sebuah tempat ibadah untuk tinggal di situ tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tersisalah seorang wanita yang setia menemani Nabi Ayub. Ketika istri beliau Siti Rahmah tidak lagi memiliki uang, kepepet, tidak ada lagi makanan yang bisa diberikan kepada suami tercintanya, maka bingung, gundah gulana terjadi di hati Siti Rahmah. Tidak ada lagi harta. Maka ketika itu ia pergi kepada tukang roti. Dilihatnya tukang roti itu dan minta bagian roti, namun tidak diizinkan, kecuali Siti Rahmah mau menjual rambutnya sebagai tukar dari roti itu. Maka terpaksa Siti Rahmah pun menjual rambutnya yang indah itu kepada tukang roti itu demi mendapatkan roti. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari ini betapa bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah berlaku baik kepadanya, memberi nafkah kepadanya, memberi tempat tinggal kepadanya. Namun apabila istri yang sudah kita buat dengan sebaik mungkin ternyata balasannya tidak baik, kita tidak perlu berkecil hati. Allah telah menyediakan pahala besar seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub terhadap cobaan dan ujian yang diberikan kepadanya. Demikianlah khutbah singkat, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna at-taqwa manba'u sa'adatun fi daraini, sa'adatun fi darid dunya wa sa'adatun fi daril akhirah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة